Buat sahabat yang ingin tahu seperti apakah lawang taji, ada apakah di lawang taji, bagaimana lawang taji itu, berasal dari kata apakah lawang taji. Ikuti terus perjalanan Turobi Channel menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Ketika saya masuk ke jalur sini, jadi yang saya rasakan itu kayak seperti masuk ke zaman apa gitu. Padahal waktu saya kesini itu sekitar jam 12 siang ya, tapi serasa seperti kayak mau maghrib aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Turobi, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan, yakni kepada Habibana wa Syafina wa Maulana wa Nabiyana Muhammad dan Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kita umatnya di akhir zaman. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Turobi dimanapun berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam segala urusannya, dilancarkan dan juga diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih di seputaran Kabupaten Pandeglang. Tepatnya saya sekarang berada di Lawang Taji. Mungkin bagi warga Kabupaten Pandeglang, Lawang Taji ini bukan sesuatu hal yang aneh atau asing lagi ya. Karena mungkin sudah banyak yang tahu. Akses jalan menuju Lawang Taji ini, kalau kita ambil dari Pandeglang, kita masuk dari Cihasem. Kita masuk dari Cihasem menuju ke Pasir Putih sana, Pasir Putih Kaduengang. Jalan menuju landmark Kabupaten Pandeglang, ya ini jalurnya. Jadi ada dua jalur yang dilalui ketika kita mau memasuki jalur Lawang Taji ini. Yang pertama kita bisa masuk dari daerah Juhut, dan yang kedua kita bisa masuk dari daerah Cihasem sana. Nah jadi sinilah nanti kita akan bahas mitosnya, misterinya yang ada di Lawang Taji ini. Tapi sebelum saya bahas mitos dan misterinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ya seperti inilah situasi jalan di wilayah Lawang Taji ini. Jadi kalau dilihat dari pemandangan, dari keasrian dan kesejukan, Lawang Taji ini memang sangat-sangat luar biasa gitu. Ketika kita melewati jalur Lawang Taji ini di sekitar pukul 12 siang, yang kita rasakan itu sangat sejuk, sangat dingin gitu. Jadi perasaan kita itu seperti kita masuk ke dimensi yang lain. Kalau bagi para pendatang ya, bagi yang baru lewat ke sini, tapi kalau yang udah sering sih ya warga Pasir Putih Kaduengang mungkin sudah tidak aneh lagi. Tapi bagi saya sendiri yang warga di pesisir Kabupaten Pandeglang ya, jadi daerah Cipucang sana, ketika saya masuk ke jalur sini, jadi yang saya rasakan itu kayak seperti masuk ke zaman apa gitu. Padahal waktu saya kesini itu sekitar jam 12 siang ya, tapi serasa seperti kayak mau maghrib aja. Nah inilah. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin menenangkan diri nih ya, yang ingin menikmati suasana alam, bisa worth it banget di tempat ini. Jadi bisa datang ke tempat ini, ke Lawang Taji ini. Jadi enak lah, enak buat kita merenung, enak buat kita ngadem gitu. Tapi merenungnya jangan keterlaluan.
Nanti bablas, waduh bahaya nanti. Jadi sahabat bisa lihat situasi pemandangan atau situasi alam yang ada di Lawang Taji ini sungguh-sungguh sangat menjejukkan pikiran, sangat menjejukkan hati. Jadi Lawang Taji ini cocoklah buat sahabat-sahabat yang ingin menenangkan diri, ingin merasakan sejuknya suasana pegunungan yang ada di Kabupaten Pandeglang ini. Jadi ya seperti ini yang sahabat lihat. Jadi pohon-pohon apa ini? Pohon mahoni ya. Kebanyakannya pohon mahoni sih di sini. Saya kurang begitu paham tentang pepohonan, dan yang pasti di sini itu sangat sejuk, sangat indah dan sangat nyaman sekali. Lawang Taji terdiri dari dua kata, lawang dan taji. Lawang, bila mana diartikan kepada bahasa Indonesia berarti adalah pintu gerbang lawang. Taji, taji itu adalah mahkota menurut kamus bahasa Indonesia ya. Jadi bisa diartikan lawang taji itu adalah gerbang mahkota. Kalau diartikan menurut bahasa Sunda, lawang taji itu adalah pintu kairut. Jadi lawang itu adalah pintu ya. Panto, panto kalau bahasa Sundanya itu panto. Lawang, panto. Taji, taji itu adalah tertarik, tertarik atau terirut, kairut gitu. Jadi lawang taji itu adalah gerbang, pintu gerbang mahkota atau pintu gerbang yang tertarik. Setelah tadi kita eksplor seperti apakah suasana yang ada di sekitaran Lawang Taji ini ya. Jadi secara sejarah yang diambil dari cerita masyarakat setempat yang ada di sini, bahwa Lawang Taji ini adalah merupakan salah satu patilasan dari Syekh Jagaraksa yang ada di Gunung Karang, tepatnya di daerah Kaduengang sana. Jadi konon dulu di sini adalah salah satu kerajaan jin terbesar yang ada di Gunung Karang. Dan kerajaan jin tersebut ditaklukkan oleh salah satu buyut ya, salah satu kasepuhan zaman dulu. Yang mana buyut tersebut adalah orang yang sakti mandraguna, yaitu Buyut Danareksa. Buyut Danareksa sendiri adalah merupakan salah satu murid kesayangannya dari Syekh Sultan Hasanuddin Banten. Nah, jadi Buyut Danareksa ini berhasil mengalahkan kerajaan jin yang ada di Gunung Karang ini, tepatnya di sekitaran Lawang Taji ini. Jadi jalan Lawang Taji ini pas ya berada di kaki gunung sih sepertinya ya, jadi belum mencapai ke puncak sih, dan juga belum berada di pertengahan gunung, belum gitu. Bagi pengendara yang baru datang ke sini mungkin bisa dikatakan terasa seperti chemistry-nya tuh beda lah gitu. Ada sesuatu aura yang luar biasa. Keterkaitan antara Lawang Taji dengan Gantarawang yang ada di Lebak itu masih ada satu gerbang, masih ada satu pintu, ada jalur yang bisa menembuskan dari Lawang Taji ini menuju ke Gantarawang. Dan di Lawang Taji ini bukan hanya pemandangan yang masih asri atau suasana alam yang sangat sejuk ya. Di sini ada satu sumber mata air, yang mana sumber mata air ini menurut masyarakat setempat yang ada di sini tidak pernah kehabisan airnya. Walaupun kemarau panjang seperti apapun, sumber mata air di sini akan terus mengalir, akan terus mengeluarkan airnya. Di manakah sumber mata air tersebut?
Oke sahabat, sekarang saya sudah berada di Citaman. Citaman ini adalah sumber mata air yang ada di Lawang Taji. Nah, jadi sahabat bisa lihat sumber mata airnya. Nah, jadi mata air di sini ini tidak pernah mengalami kekeringan. Airnya pun sangat jernih sekali. Dan sepertinya air ini dialirkan ke masyarakat juga karena ada selang untuk mengairi perumahan-perumahan atau rumah-rumah warga yang ada di sekitaran wilayah Lawang Taji ini. Nah, jadi sahabat, ketika kita membahas Lawang Taji, membahas kepada mitos yang berada di Lawang Taji ini adalah salah satu sejarah ya, sejarah dalam spiritual bahwa di Lawang Taji ini adalah salah satu kerajaan alam gaib terbesar yang ada di Gunung Karang. Jadi kerajaan jin yang ada di sini nih bisa menyambungkan kerajaan-kerajaan jin di daerah manapun. Walaupun kita sekarang berada di Lawang Taji, kita bisa memasuki kerajaan jin yang ada di Gantarawang, yaitu di daerah Kabupaten Lebak sana. Bukan hanya ke Gantarawang aja, bukan hanya di Lawang Taji aja, bahkan gerbang alam jin yang ada di sini nih bisa menembus ke daerah Timur Tengah, ke daerah Yaman. Banyak para praktisi, banyak para spiritual yang sering datang ke sini, yang sering eksplor tempat ini, dan yang juga sering mandi di Citaman sini. Ada sesuatu hal yang menarik yang berada di Lawang Taji ini. Apa itu? Yang menarik di Lawang Taji ini adalah ada salah satu harta karun yang terpendam di Lawang Taji ini. Yang dimana harta karun ini berada di dua tempat, artinya di samping jalan ke bawah ada, dan yang di samping jalan ke atas ini ada. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos adanya harta karun di Lawang Taji ini, wallahualam, kita semua tidak tahu dan hanya Allah yang tahu. Jadi ya seperti inilah explore tentang Lawang Taji ya. Seperti apakah Lawang Taji, bagaimanakah mitosnya yang ada di Lawang Taji, seperti apakah asrinya pemandangan suasana alam yang ada di Lawang Taji ini. Nah, seperti yang sahabat lihat tadi, ketika kita berada di atas sana, sampai sekarang kita berada di kolam air Citaman ini. Ya, jadi seperti inilah suasana yang ada di Lawang Taji ini. Ya, intinya, mau seperti apapun mitosnya, tetap kita semua pasrahkan lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan buat sahabat yang di luar Kabupaten Pandeglang, yang ingin menuju ke arah Kaduengang, Pasir Putih, karena di sana pun ada banyak sekali ya objek wisata. Salah satunya adalah landmark, terus Saung Kuring. Wisata religinya ada Pasir Putih, ada Syekh Jagaraksa juga di sana ada. Nah, jadi bila mana sahabat semua melewati jalur Lawang Taji ini, jadi jangan merasa takut, jangan merasa ngeri ya, karena insya Allah jalur di sini tuh aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, seperti pembegalan ataupun seperti apa halnya, insya Allah. Jadi aman, jalur di sini tuh sangat aman sekali. Jadi jangan takut buat warga yang di luar Kabupaten Pandeglang untuk menikmati jalur indahnya pemandangan yang ada di Lawang Taji ini. Oke sahabat Turobi, explore wisata alam yang ada di Kabupaten Pandeglang, khususnya umumnya se-Nusantara, mungkin cukup sampai di sini. Next kita akan explore lagi wisata-wisata yang lainnya. Bagi sahabat yang baru gabung di Turobi Channel, sekali lagi saya mohon jangan lupa dan jangan sungkan untuk subscribe. Dipencet tombol subscribe-nya, di-share juga videonya, di-like, di-komen juga, dan tak lupa hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Turobi Channel. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turobi Channel, menjaga alam, melestarikan sejarah dan budaya.